kesempatan kali ini saya akan mengalur sebuah cerita film yang sangat menarik untuk dibahas, yaitu tentang sepasang kekasih yang sudah bertunangan, namun banyak cobaan dan godaan yang mereka hadapi. Oke lah, apakah mereka bisa mengikat hubungan mereka ke jenjang pernikahan? Tanpa basa-basi, tekan subscribe lalu kita mulai saja alur cerita filmnya. Sorry. I'm so sorry. Film akan diawali dengan sepasang kekasih yang sedang menghadiri sebuah pesta. Mereka bernama Anton dan Avi, yang mana mereka baru saja menjalin hubungan sepasang kekasih selama 2 bulan. Lalu mereka berdua pun diundang untuk naik ke atas panggung dan mengatakan kisah hubungan asmara mereka. Anton pun langsung mengatakan semua perasaannya kepada Avi di depan banyak orang. Kemudian setelah selesai mengungkapkan semua isi hatinya, Anton pun langsung melamar Avi. Dan dengan kondisi yang disaksikan banyak orang, Avi pun menerima lamaran dari Anton. Yes. Lalu di keesokan harinya saat Anton ingin menemui Avi, dia pun dihampiri oleh temannya Avi yang bernama Sam. Di sini tampaknya Sam sangat genit kepada Anton. Kemudian Anton dan Avi pun bertemu dan mulai membahas mengenai acara pernikahan mereka. Akan tetapi di sela-sela obrolan itu, si Anton pun teringat akan masa lalunya dengan si Sam. Jauh sebelum dia mengenal si Avi, yang mana ternyata Anton dulunya mengenal Sam di sebuah klub malam. Dan ternyata mereka sudah bercocok tanam selepas dari klub malam tersebut. Namun mereka berdua tidak menjalin hubungan sama sekali, karena si Anton ini ternyata tidak mencintai Sam sama sekali. Setelah itu di keesokan harinya, Avi pun mempersiapkan segala kebutuhan untuk pernikahannya, seperti bunga yang dipesan langsung dari Prancis dan perlengkapan lain-lainnya. Akan tetapi ternyata si Avi ini justru malah meragukan hubungannya dengan si Anton yang baru saja berjalan 2 bulan. Sedangkan acara pernikahan mereka sendiri akan segera dimulai besok harinya, yang mana keadaan ini pun membuat Avi menjadi sangat bimbang. Dan di malam harinya dia pun tidak bisa tidur karena selalu terbayang akan keraguannya. Hingga pada akhirnya Avi pun pergi untuk menemui si Anton. Dan di saat pertemuan itu Avi pun membatalkan pernikahannya yang akan segera berlangsung di keesokan harinya. Tentu saja Anton pun terkejut mendengarnya, seakan ini menjadi pukulan yang sangat menyakitkan hatinya. Karena dia begitu sangat mencintai Avi tulus dari hatinya. I'm sorry. I'm so sorry. Anton pun hanya bisa pasrah menerima keputusan dari Avi. Semenjak saat itu pun Avi memutuskan untuk pergi ke Eropa sekedar untuk berlibur dan jalan-jalan. Semua ini dilakukan Avi agar bisa melupakan si Anton dan menjauhkan bayang-bayangnya dari kehidupannya. Kemudian di tempat lain, Sam pun pergi ke tempat Anton yang pada saat itu sedang patah hati. Setelah mereka berbincang-bincang cukup lama, akhirnya mereka pun langsung melakukan adegan mantap-mantap. Lalu setelah selesai, di sini nampaknya Sam mencoba untuk merayu dan mengambil hatinya Anton. Akan tetapi ternyata si Anton sendiri masih belum bisa melupakan Avi. Setelah itu dikarenakan galau, Anton pun menelpon Avi dan dia pun bertanya mengapa dia membatalkan pernikahan mereka. Avi pun mengatakan bahwa baginya itu semua terlalu cepat karena mereka baru menjalin hubungan selama 2 bulan dan itu belum cukup waktu untuk Avi bisa menerima Anton. Kemudian saat Avi pulang dari Eropa, dia pun disambut oleh keluarganya. Akan tetapi di sini tampaknya justru Avi belum juga bisa untuk melupakan Anton, sehingga dia pun pergi untuk menemui Anton. Di sini Avi pun mengatakan bahwa dia sangat menyesal pada saat itu, dan Avi pun berharap Anton mau kembali kepadanya. Walaupun sudah sangat sakit hati, akan tetapi di sini Anton pun tetap menerimanya karena dia memang sangat mencintai Avi, yang pada akhirnya mereka berdua pun menjalin hubungan kembali untuk saling meyakinkan hati masing-masing. Because I love you. I love you. Kemudian Avi pun memutuskan untuk tinggal di rumah Anton. Hal ini dilakukan Avi agar dia bisa mengetahui apakah dia cocok atau tidak tinggal bersama Anton. Lalu setelah itu mereka pun bermesraan dengan mandi bersama dan melakukan mantap-mantap yang sangat romantis.
Di keesokan paginya, Anton pun dikejutkan dengan kedatangan Sam di saat Avi sedang pergi. Di sini Sam pun selalu menggoda dan merayu Anton. Akan tetapi Anton pun menolaknya. Lalu tak selang berapa lama Avi pun pulang. Mereka berdua pun bergegas bersembunyi di balik pintu. Namun Sam justru malah menggodanya terus. Dan untungnya mereka tidak diketahui oleh Avi. Relax. Singkat cerita, di malam harinya Avi pun ingin mengetes kesetiaan si Anton dengan mengatakan bahwa dia akan pergi keluar kota selama 2 hari. Di sini Avi pun menggunakan mobil ayahnya untuk memantau keadaan si Anton. Sedangkan di tempat lain, Sam yang mengetahui bahwa Avi sedang pergi pun langsung bergegas untuk menemui Anton. Dan di saat itu Avi pun terkejut karena Anton sedang bersama sahabatnya sendiri, yaitu Sam. Anton pun tampak kesal dan memarahi kegilaan dari Sam yang selalu menggoda dan mengganggunya. Namun tak selang berapa lama pun Avi datang dan menemui mereka berdua. Saat itu karena sudah kesal dan kecewa kepada sahabatnya, Avi pun langsung menampar Sam dan memarahinya. To explain. Talaga na mukha mo. Kemudian ketika berada di rumah, akhirnya Anton pun mengatakan yang sebenarnya kepada Avi tentang hubungannya dengan Sam. Akan tetapi di sini Avi yang sudah sangat merasa kecewa pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Anton. Lalu setelah itu Anton pun menemui Sam dan berkata kepadanya agar dia bisa menjauhinya dan tidak mengganggu hidupnya lagi. Kemudian Avi pun bertemu dengan si Sam di sebuah mall dan tampak Avi yang masih kecewa. Dan Sam pun mengejar Avi sampai ke tempat parkiran. Lalu Sam pun berkata jujur bahwa dia sudah berulang kali melakukan mantap-mantap dengan si Anton. Akan tetapi di sini Avi pun bisa mengontrol emosinya yang seolah-olah dia tidaklah peduli dengan semua itu. Tetapi saat sampai di rumah, Avi pun merasa sangat sedih dan sangat kecewa kepada Anton dan sahabatnya sendiri. Setelah itu Avi dan keluarganya pun pergi berjalan-jalan untuk menghilangkan rasa kecewa dan kegalauannya. Kemudian setelah beberapa hari berlalu, Anton pun kembali mencoba menemui Avi dan dia pun meminta maaf atas kesalahannya dan berjanji tidak akan selingkuh lagi. Akhirnya Avi pun memaafkannya dengan pertimbangan bahwa dia tidak mau dinikahi secepat itu. Let's give us another try. But this time let's do it differently. Lalu di keesokan harinya tampaklah Anton dan Avi yang sedang menghadiri acara pesta ulang tahun dari Sam. Akan tetapi di sini Sam pun selalu memanasi dan membuat Avi jengkel, sehingga Avi pun emosi dan mengambil body lotion yang ada di situ dan melemparkannya ke wajah dari Sam. Lalu scene pun berpindah saat Anton mengajak Avi bertemu di sebuah jalan. Si Anton pun kembali lagi mengajak Avi untuk menikah dengan memberikan cincin yang pernah dia berikan. Akan tetapi Avi yang sudah sangat kecewa karena sebuah pengkhianatan pun harus kembali untuk menolaknya. Anton pun hanya bisa terdiam karena kembali lagi harus ditolak dan menelan pil pahit karena kerasnya sebuah cinta ketika sudah tersakiti. The answer was always no. There's been betrayal. Dan akhirnya film pun selesai. Kesimpulan yang kita dapat dari film ini adalah jangan pernah sakiti mereka yang mencintaimu karena cinta bisa berubah jadi benci ketika ketulusan hati harus dilukai. Okelah teman-teman, sekian dan terima kasih. See you next content.